Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triumfti Nuryanto dari Teknik Lingkungan UI 2020 dengan NPM 26485-200. Di sini saya akan menjelaskan jurnal yang sudah saya rangkum dengan judul Perencanaan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Studi Kasus RW 23 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Berikut merupakan referensi jurnal yang saya gunakan. Jurnal ini saya dapat dari Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan UPN Jatim. Berikut merupakan outline dari PPT yang sudah saya susun, terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Pertama-tama saya akan membahas terkait pendahuluan. Sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia akibat dari modernisasi dan perkembangan teknologi yang sudah tidak digunakan lagi. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2012, masyarakat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 490.000 ton dalam satu hari, atau sekitar 178.850.000 ton sampah dalam satu tahun. Oleh karena itu, penting diperlakukan pengelolaan sampah yang memadai untuk mengurangi jumlah timbunan sampah yang ada. Pengolahan sampah sendiri merupakan kegiatan pengontrolan timbunan sampah dari sumber hingga pembuangan akhir dengan pemrosesan akhir yang tepat. Kemudian untuk waktu penelitian dilaksanakan di RW 23 Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Desa Suci memiliki luas sekitar 3,98 km persegi dan terdiri dari 23 RW. Untuk RW 23, terdiri dari dua rukun tetangga, yaitu RT 01 dan RT 02. Kemudian penelitian ini dilakukan dari Februari hingga Juni tahun 2022. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berbeda-beda tergantung dengan jenis data yang ingin didapatkan. Untuk data timbulan, densitas, dan komposisi sampah akan menggunakan SNI 193964 tahun 1994 sebagai dasar metode pengambilan sampel sampahnya, di mana sampel sampah nantinya akan diambil secara rutin selama 8 hari berturut-turut setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk data pengolahan sampah existing dikumpulkan menggunakan metode survei secara langsung ke lokasi dan juga metode kuesioner acak atau simple random sampling yang akan disebarkan kepada masyarakat sembari melaksanakan survei. Kemudian hasil dan pembahasan. Kondisi existing persampahan di desa ini pada RW 23, pewadahan sampah menggunakan tempat sampah permanen individu, tong plastik, dan ban karet bekas serta kantong kresek untuk sebagai wadah sampahnya. Kemudian untuk pengumpulan sampahnya menggunakan pola individual tak langsung, di mana masyarakat mengumpulkan sampahnya di tempat sampah berukuran besar yang terbuat dari beton, dan nantinya akan diangkut menggunakan gerobak sampah berukuran 0,5 meter kubik. Namun pengumpulannya tidak dilaksanakan teratur, yang membuat banyak masyarakat memilih untuk membakar sampahnya sendiri untuk menghindari munculnya timbulan sampah. Namun, pembakaran ini juga menyebabkan pencemaran lingkungan terjadi. Walaupun begitu, masih banyak juga masyarakat yang rutin membayar retribusi sampah. Kemudian untuk timbulan, densitas, dan komposisi sampah di RW 23, dari 80 sampel sampah yang dikumpulkan, didapatkan data timbulan sampahnya sebesar 1,31 liter orang per hari, dan dengan densitas sampahnya 142,64 kg per meter kubik. Dari 80 sampel itu juga bisa diketahui komposisi sampah di RW 23 yang didominasi oleh sampah organik sebesar 59,27%, dan yang terkecil adalah sampah karet dengan persentase 0,11%. Kemudian untuk perencanaan pengelolaan sampahnya dibagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama ada aspek teknis, di mana pewadahan sampah direncanakan menggunakan tong sampah 2-in-1 berbahan HDPE berukuran 20 liter, seperti pada gambar di bawah. Jadi nantinya masyarakat bisa dengan mudah memilah sampahnya dengan bantuan tempat sampah ini, karena tong sampah ini terbagi menjadi tempat sampah organik dan non-organik. Kemudian untuk pengumpulan sampahnya nanti akan menggunakan motor sampah roda 3 dengan kapasitas 1,25 meter kubik dengan pola pengumpulan SCS atau Stationary Container System seperti pada gambar di bawah ini. Untuk aspek kelembagaan,
nantinya akan dibuat struktur organisasi pengelolaan sampah agar pengelolaan sampah di RW 23 bisa lebih teratur. Struktur organisasinya terdiri dari ketua RW sebagai pembina, ketua yang membawahi bendahara, sekretaris, seksi seksi humas, seksi pengolahan, dan seksi monitoring. Untuk aspek finansial sendiri telah dibuat perencanaan pengeluaran biaya investasi sebesar Rp60 juta yang mencakup biaya untuk membeli wadah sampah 20 liter, gerobak motor, sepatu boot, dan juga sarung tangan. Sedangkan untuk biaya operasional direncanakan pengeluarannya sebesar Rp2,3 juta untuk membayar gaji petugas, biaya bahan bakar, dan biaya servis rutin motor sampah. Dan yang terakhir adalah aspek peran serta masyarakat, di mana nantinya masyarakat akan diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah melalui sosialisasi, serta melalui penyebaran poster infografis, baik secara online melalui WhatsApp ataupun secara door-to-door. Kemudian masyarakat diharapkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara mandiri, di mana masyarakat perlu memilah sampahnya menjadi sampah organik dan anorganik secara mandiri. Dan untuk sampah anorganik nantinya bisa diberikan kepada bank sampah yang juga diurus oleh warga. Kemudian warga bisa mendapatkan sedikit uang dari penyetoran sampah tersebut. Sedangkan sampah organik bisa dikumpulkan dan diubah menjadi kompos melalui proses composting. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kondisi existing, perwadahan sampah masih menggunakan bak sampah permanen, tong plastik, ban bekas, dan kantong kresek sebagai wadahnya. Pengumpulan sampah yang tidak pasti juga membuat masyarakat melakukan pembakaran sampah dan berujung pada pencemaran lingkungan. Kemudian untuk pengelolaan sampah sendiri, pola pewadahan direncanakan berbeda dengan jenis yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang baru itu jenis wadah sampah 2-in-1 yang memiliki ukuran 20 liter dan berbahan HDPE. Untuk pola pengumpulan sampah direncanakan menggunakan sistem SCS atau Stationary Container System menggunakan motor sampah. Pada aspek finansial, rencana biaya investasi adalah sekitar Rp60 juta dengan biaya operasi dan pemeliharaan sebesar Rp2,3 juta. Pada aspek kelembagaan, dibuat struktur organisasi baru untuk mengurus pengelolaan sampah di RW 23. Pada aspek peran serta masyarakat, direncanakan masyarakat RW 23 dapat mengelola sampahnya mandiri dengan cara pemilahan dan pengelolaan sampah dengan program bank sampah. Mungkin sekian video presentasi singkat ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.